بسم الله الرحمن الرحيم أباج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. Jamaah sidang salat maghrib, pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat juga nikmat iman, yang telah menggerakkan kita untuk datang ke majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar." Kata Allah Subhanahu wa taala, duhai sekiranya kalian ingin coba-coba hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan kufuran. Juga Allah Subhanahu wa taala bersabda, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, jika sekiranya kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka tentu aku akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi jikalau sekiranya kalian kufur, ingatlah azab Allah begitu pedih. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada baginda kita Muhammad ibn Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi, kepada para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan membahas tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada Al-Qa'idah Al-Ula, kaidah yang pertama. Kata beliau, an ta'lama, hendaknya engkau mengetahui, annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukirruna annallaha huwal khaliqur raziq, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang Maha Pencipta, juga Maha memberikan rezeki, Al-Muhyi Al-Mumit, Maha mematikan, Al-Mumit, dan Maha menghidupkan. Al-Muhyi Maha menghidupkan, Al-Mumit dan Maha mematikan. Al-Mudabbiru li jami'il umur, juga mengatur segala sesuatu, segala urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Walam yudkhilkum dzalika fil Islam, dan hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di dalam kaidah yang pertama ini
tatkala beliau al-mu'allif menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'al. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Seperti memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menciptakan. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Di mana seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Dan mereka, orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruhnya, mereka mengakui dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya tauhid rububiyah tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, ini pun bantahan untuk sekte-sekte yang mereka mengatakan bahwasanya yang namanya kesyirikan itu hanya pada tauhid rububiyah. Jadi kalau ada orang yang mengakui bahwasanya ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah kufur. Maka orang yang seperti ini telah melakukan kesyirikan. Tentu hal tersebut iya kesyirikan. Cuman yang dimaksud kesyirikan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk memberantas kesyirikan adalah kesyirikan yang terjadi pada masalah ibadah. Maksudnya apa? Tatkala seseorang beribadah kepada selain Allah, itu yang dianggap syirik. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang diakui seluruh umat. Ya. Seluruh umat mengakui tentang tauhid rububiyah. Kita akan baca ayatnya nanti. Jadi kita pahami dulu. Seluruh umat, kafir, musyrik, Islam, mengakui tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka meyakini tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada beberapa sekte yang mengakui bahwasanya ada pencipta selain Allah, ada pengatur selain Allah, pengatur segala urusan selain Allah. Seperti Syiah, yang mengagumi Ali di atas derajatnya, sampai-sampai mereka meyakini bahwasanya Ali ini bisa mengatur alam semesta. Juga, ya betul memang orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan zaman dulu. Tidak pernah termukilkan kisah orang-orang musyrik dulu, mereka mengakui tentang ada yang bisa mengatur hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang sekarang. Yang sempat viral itu perempuan. Kita enggak bahas tentang dia agamanya. Cuman memang dia bukan orang Islam. Orang kafir. Cuman pengakuan dia tentang bahwasanya dia bisa mengatur hujan, dibilang remote-nya untuk menurunkan hujan sama dia seperti itu. Ini tentu lebih kufur dibandingkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu hanya pada tauhid rububiyah, ini salah. Kenapa? Dikarenakan Abu Jahal, kemudian Abu Lahab dan seluruh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Mereka mengakui rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka dikatakan kaum musyrikin. Paham ya? Jadi intinya kesyirikan itu ada pada tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala wa dalilu, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah taala,
Qul, katakanlah, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai as-sam'a, pendengaran, juga al-absar, penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan hidup dari kematian? Artinya apa? Siapa yang menghidupkan? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Artinya apa? Siapa yang mematikan? Wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul, maka katakanlah, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau beriman? Ayat ini turun kepada kaum musyrikin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka, kaum musyrikin, tentang kira-kira siapa yang memberikan mereka rezeki. Kemudian siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan. Juga siapa yang menghidupkan dan mematikan. Kaum musyrikin tatkala itu semuanya menjawab, ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mengakui tauhid rububiyah, katakanlah kepada mereka, afala tattaqun? Kenapa tidak mau bertakwa? Kenapa tidak mau masuk ke dalam Islam? Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di kalimat ini, faqul afala tattaqun? Kalau begitu, kenapa tidak bertakwa? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah itu mustalzim tauhid uluhiyah. Yang namanya tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Tatkala seseorang mengakui kebesaran Allah, ya, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, harusnya dia mengagungkan Allah dalam hal beribadah. Itu disebut dengan tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Dan sebaliknya, tatkala seseorang bertauhid dengan tauhid uluhiyah, pasti ya, dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Dikarenakan yang namanya tauhid uluhiyah mutadammin tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dia mengilmui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, di dalam ayat ini mereka kaum musyrikin mengakui tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Dan juga yang perlu diingat, yang masyhur dan terkenal di Indonesia ini, makna la ilaha illallah, itu syahadat la ilaha illallah, itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mereka inginkan adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah. Kenapa? Tatkala seseorang meyakini bahwasanya makna la ilaha illallah, sedangkan la ilaha illallah ini adalah kalimat yang memasukkan seorang hamba ke dalam Islam, berarti dia meyakini bahwasanya kalau orang sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, dia sudah masuk ke dalam Islam. Sedangkan yang memasukkan seseorang ke dalam Islam adalah tauhid uluhiyah. Tatkala dia mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, disitulah dia disebut orang Islam dan orang mukmin. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, intinya tauhid rububiyah tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Juga tidak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, bahkan dia tetap kekal di dalam neraka. Kemudian kita masuk kepada al-qaidah ats-tsaniyah. Kaidah yang kedua. Al-muallif beliau mengatakan annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang kafir mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim
tidaklah kami berdoa kepada selain Allah, itu berhala-berhala mereka, dan menghadap kepada mereka, illa, melainkan ditolabil qurba wasyafa'ah, dalam rangka mencari pendekatan kepada Allah dan syafaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sangkaan kaum musyrikin, tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang mereka inginkan tatkala beribadah kepada selain Allah bukan dalam rangka menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maksud mereka itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dengan cara yang salah. Hanya saja dengan cara yang salah. Di mana mereka harus menyembah selain Allah, supaya yang disembah-sembah ini bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu adalah kesyirikan. Karena yang namanya ibadah itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama ya dengan fenomena orang-orang sekarang ini, tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang tidak ada jalur atau dalilnya, juga tidak ada tuntunannya. Maksud mereka apa? Bukan menghinakan syariat. Cuma maksud mereka apa? Mencari kebaikan dan memuliakan syariat bahkan. Cuma dengan cara yang sama. Mereka harus menambah-nambah ibadah, akhirnya terjatuh kepada kebid'ahan. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, makanya kata Al-Imam Malik, man ibtada'a wa ra'a anna bid'ah hasanah faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad khana. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, kemudian dia sangka sesuatu yang baru ini adalah kebaikan, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah khianat terhadap risalah. Itu tatkala kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, kemudian kita yakini bahwasanya hal tersebut adalah kebaikan, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak melakukan, maka sama saja kita telah menyangka bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kita ambil kesimpulan bahwasanya orang musyrik ini beribadah kepada selain Allah bukan dalam rangka menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan mereka, kita ini orang-orang berdosa, tidak mungkin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus ada perantara dari antara kita. Sebagaimana seorang rakyat dengan seorang raja, tidak mungkin rakyat langsung bisa berbicara dengan raja kecuali dengan perantara. Jadi samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, pada dalilul qurba, maka dalil qurba, dalil bahwasanya bukti mereka itu mendekatkan atau beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Apa mereka katakan? Tidaklah kami beribadah kepada mereka. Artinya apa? Mereka beribadah. Cuman maksudnya bukan dalam beribadah saja sama mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan agar mereka ini sesama kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui kita ini beribadah memang kepada selain Allah. Cuman maksud dari ibadah kita ini supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akui betul. Sama orang-orang pelaku-pelaku sesuatu yang baru ini, pelaku bid'ah. Mereka akui. Tidak ada dalilnya, mereka akui.
Tidak ada tuntunan dan syariatnya. Cuma ini adalah kebaikan. Kita cuma memuliakan syariat. Kemudian, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Tetap Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sesuai apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kepada siapa yang pendusta dan kufur. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan sabdanya atau firman-Nya kadzibun kafar, dusta dan kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka ini kaum musyrikin ditanya, "Kenapa beribadah kepada selain Allah?" Mereka menjawab, "Ya, betul kita beribadah kepada selain Allah. Cuman kita ini dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Allah Subhanahu wa taala itu dusta dan kufur. Kenapa? Karena sebetulnya mereka beribadah kepada selain Allah karena dia cinta kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Ya, tawakal kepada selain Allah. Antum kalau misalkan saksikan ya, orang-orang sekarang itu yang suka ziarah-ziarah itu, ya, mereka kalau misalkan mau buka usaha, ya, kemudian nggak ziarah, pasti mereka menyangka belum afdol. Ya, kalau dia mau buka usaha, tapi belum ziarah, belum meminta kepada kuburan, pasti mereka katakan belum afdol. Ya. Atau kalau misalkan ya, berangkat haji, belum ziarah ke kuburan si fulan, itu belum afdol. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu berarti tertanam pada dirinya ya, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kalau orang dia memulai usaha tanpa ziarah kepada kuburan, kemudian tiba-tiba qadarullah usahanya bangkrut. Apa yang dikatakan? Oh, belum ziarah. Itulah yang menyebabkan kita bangkrut. Artinya sebetulnya sudah tertanam pada dirinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dusta, kufur. Kenapa? Enggak mungkin dia beribadah kepada selain Allah kecuali memang dia mengagungkan selain Allah. Dia bergantung kepada selain Allah. Makanya ya, Abu Sufyan ya, radhiyallahu anhu sebelum masuk ke dalam Islam, tatkala perang Badar, apa yang dia katakan? Ulu Hubal, telah tinggi Hubal, ya. Wala na'uzza wala uzza lakum. Kami memiliki Uzza, penolong, sedangkan kalian tidak memiliki penolong. Apa artinya? Dia ini mencintai Hubal dan Uzza tadi. Dan dia ya, bergantung kepada Hubal dan Uzza. Di mana mereka meyakini bahwasanya Uzza ini bisa menolong mereka. Apa katakan? Walanal Uzza walal Uzza lakum. Kami ini punya penolong yang namanya Uzza, patung mereka. Sedangkan kalian itu kaum muslimin tidak memiliki Uzza. Artinya apa? Tatkala mereka beribadah kepada selain Allah, mereka meyakini bahwasanya selain Allah ini bisa mendatangkan sebab manfaat atau bisa mendatangkan manfaat. Manfaat-manfaat yang mereka raih dan mudarat yang mereka hindari itu dikarenakan patung-patung yang mereka sembah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi orang-orang yang suka ziarah ke kuburan itu, meminta ke kuburan itu sudah tertanam pada dirinya bergantung kepada selain Allah. Antum buktikan saja. Kalau misalkan ada orang sakit misalkan ya, pasti yang pertama bukan ke dokter, kuburan dulu, minta air, bawa air dari rumah di botol, bacain, baru diminum. Kalau nggak sembuh, baru ke dokter. Gitu. Ya kalau misalkan ya yang luar biasanya kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala qadarullah berikan dia kesembuhan. Sudahlah di situ tambah kufur dia. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a wa dalil syafa'ah, dalil asy-syafa'ah. Qauluhu ta'ala dalil tentang bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah dalam rangka meminta syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'a'una 'indallah." Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal tersebut yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan mudarat. Bahkan juga tidak bisa memberikan manfaat.
Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Tapi mereka mengatakan, mereka ini yang kita sembah adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul, maka katakanlah kepada mereka, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, apakah kalian memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi? Jamaah, tatkala seseorang meminta kepada selain Allah dalam rangka bertawassul kepada wali-wali yang sudah mati, dia menyangka bahwasanya wali-wali ini bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Itu sama saja dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang terjadi di bumi dan di langit. Untuk apa mereka meminta kepada selain Allah supaya yang selain Allah itu mengangkat hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Kalau bukan karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kejadian di langit dan di bumi. Jadi kalau misalkan ada orang bertawasul kepada wali-wali yang sudah mati, dia yakini bahwasanya wali-wali ini bisa menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah, itu sama saja dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kejadian di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini bahwasanya sesembahan mereka yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan mudarat, juga tidak bisa memberikan manfaat. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Namanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, di mana seseorang tatkala melakukan kesyirikan, dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Yang mereka dapatkan hanya kezaliman untuk dirinya. Ya, itu menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahiman wa rahimakumullah jami'an. Orang itu lebih zalim melakukan kesyirikan dibandingkan dia melakukan kemaksiatan berupa zina atau merampok. Orang kalau berzina, merampok, kira-kira mendapatkan manfaat nggak? Dapat. Dirinya mendapatkan manfaat. Menghilangkan syahwat, merampok, dia dapat harta. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, dapat nggak manfaatnya? Nggak dapat. Berdoa kepada selain Allah, kira-kira mengabulkan nggak yang selain Allah ini? Enggak. Yang ada malah dia terjerumus kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna syirka la dzulmun 'adzim. Namanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang parah, besar sekali. Menzalimi diri sendiri, tidak ada manfaatnya orang melakukan sekutu kepada Allah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa memudaratkan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata muallif di sini wa syafa'atu syafa'atan. Ya, syafaat itu ada dua kata beliau. Syafa'atun manfiyah, ada syafaat yang manfiyah yang ternafikan, wa syafa'atun mutsbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Jadi ada syafaatnya. Wa syafa'atul manfiyah, adapun syafaat al-manfiyah yang tidak ada ini adalah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Adalah sesuatu yang diminta dari selain Allah terhadap perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat manfiyah ini adalah syafaat yang tidak dikabulkan. Adalah syafaat berupa meminta kepada selain Allah perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang meminta kepada selain Allah untuk diberikan anak. Yang bisa memberikan anak hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti orang meminta kepada selain Allah untuk diampuni dosanya. Maka yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang meminta kepada selain Allah berupa anak atau yang lainnya, maka dia terjatuh kepada yang namanya kesyirikan.
Jadi syafaat manfiyah ini segala sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia minta kepada selain Allah, tidak minta kepada Allah, maka disebut dengan syafaat manfiyah. Tidak terkabulkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli di hari tersebut. Tidak ada lagi khullah, pertemanan, juga tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya di dalam ayat ini wala syafa'ah, tidak ada syafaat, adalah syafaat bagi orang-orang yang kufur dan zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Kemudian wasyafa'atul musbatah, syafaat yang ada, syafaat yang dikabulkan, realisasi. Apa itu? Hiyallati tutlabu minallah, adalah syafaat yang diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu, ya, apapun bentuknya, tatkala antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan syafaat musbatah. Wa syafi'u mukramun bisyafa'ah, dan orang yang memberikan syafaat, yaitu penengah tadi, itu dimuliakan dengan syafaat. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat, yang meminta syafaat, adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhn, adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya, amalannya setelah izin. Artinya apa? Ahlut tauhid, orang-orang yang beriman itu yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk syafaat yang musbatah ini disebutkan di dalam beliau, ya, disebutkan oleh muallif di sini bahwasanya ada istilah asy-syafi' dan al-masyfu' lah. Perlu diketahui syafaat yang musbatah ini memiliki 4 rukun. Yang pertama, at-thalab, ada yang dituju, ada yang diminta, disebut dengan at-thalab. Yang kedua, al-masyfu' lah, ada yang meminta syafaat. Ya, itu ahlu tauhid, manusia ini yang meminta syafaat. Yang ketiga, al-masyfu' ilaihi, yang diminta syafaatnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Al-masyfu' ilaihi. Kemudian yang keempat, asy-syafi', yang menjadi perantara atau yang memberikan syafaat. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Ya, jadi ada 4 rukun ya. Ada thalab, permintaan. Kalau permintaan ini ya, bisa jadi permintaan buruk, juga permintaan baik. Yang kedua, ada yang meminta syafaat. Yang ketiga, ada yang diminta syafaatnya. Kemudian yang keempat, ada yang memberikan syafaat, itu perantara, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah rahimani rahimakumullah jami'ah, itu rukun-rukun syafaat. Untuk syafaat Allah Subhanahu wa taala, yang syafaat ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada syafaat tersebut, makna syafaat ini adalah rekomendasi. Ya, syafaat itu bahasa Indonesia rekomendasi. Jadi, tatkala antum meminta kepada selain Allah,
kepada sesama makhluk ini dengan syarat, boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, makhluk tadi yang diminta syafaatnya mampu. Ya. Kemudian yang kedua, dia hadir, masih ada, belum mati orangnya. Mau hadir di hadapan atau hadir melalui via telepon. Yang ketiga, tadi mampu hadir. Tadi ketiga mampu hadir. Tadi masih hidup. Maksudnya masih hidup, tidak mati. Jadi hadir, mampu, masih hidup. Hadir orang yang ada di hadapan kita, atau kita meminta via telepon. Yang kedua, dia mampu memberikan syafaat, rekomendasi. Yang ketiga, masih hidup orang. Seperti orang kalau misalkan mau masuk kuliah, ya, dia nggak bisa masuk kuliah di universitas tertentu kecuali harus ada rekomendasi. Nah, akhirnya orang ini minta rekomendasi dari salah satu dosennya. Nah, itu boleh. Karena kenapa? Dosennya mampu dia memberikan rekomendasi. Kemudian dia masih hidup dan dia juga tahu bahwasanya dia sedang diminta rekomendasi. Itu boleh. Itu yang boleh. Kemudian untuk syafaat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Syafaat Allah, jadi kita minta syafaat kepada Allah langsung, bukan kepada makhluk. Yang pertama terjadi di dunia. Yang kedua terjadi di akhirat. Adapun yang terjadi di akhirat, ada beberapa macamnya. Yang pertama, syafaat yang diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi di akhirat adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ahlul mauqif. Ahlul mauqif nanti ya di hari kiamat, di mana seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umat mereka akan datang kepada Adam dalam rangka meminta syafaat. Maka Adam tidak mampu untuk memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nuh. Juga Nuh tidak mampu. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim. Ibrahim juga tidak mampu. Mereka datang kepada Musa. Musa pun tidak mampu. Mereka datang kepada Isa. Dan Isa tidak mampu. Barulah mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antaliqu faati tahtal arsy. Maka tatkala mereka umat meminta kepadaku syafaat, segera aku jalan mendatangi bawah arsy. Fa aku sajidan li Rabbi azza wa jalla. Dan aku tersungkur sujud. Summa yaftahu Allahu alayya min mahamidih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku pujian-pujian yang itu dikhususkan untukku untuk aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu banyak pujiannya ya. Tidak bisa kita cangkup. Ada pujian-pujian yang diajarkan kepada manusia, kepada makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pujian-pujian yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad diajarkan beberapa pujian yang pujian tersebut tidak pernah diajarkan kepada selain Nabi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diajarkan beberapa pujian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah. Tanyalah, mintalah, akan diberi. Wasfa'tu syafa'. Mintalah syafaat kepadaku, niscaya engkau akan diterima syafaatnya. Di sini yang jadi saksi pembahasan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberikan syafaat setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang pertama adalah syafaat untuk ahlul mauqif, yang hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat li ahlil kabair, untuk pelaku dosa besar.
yang mereka masuk ke dalam neraka dan dikeluarkan dari neraka ke surga. Dikarenakan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu jamaah rahimahnu wa rahimakumullah jami'an, hadis ini merupakan bantahan bagi pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Kedua kelompok ini meyakini bahwasanya kalau seseorang mati di atas dosa besar, maka dihukumi kufur. Artinya apa? Dia kekal di dalam neraka. Tidak bisa dia diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tidak dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dengan syafaatnya kaum mukminin. Tentu ini adalah hadisnya bantahan untuk mereka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Khayyartu baina syafa'at." Aku pernah diberikan pilihan antara memberikan syafaat wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannah, dan antara setengah dari umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Yang kedua, atau pilihan yang kedua, setengah dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maka yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtartu syafaat. Yang dipilih adalah syafaat. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Aturawunaha lil muttaqin?" Kira-kira kalian anggap syafaat yang aku miliki ini adalah untuk orang-orang bertakwa? Jadi ditanya, diajak diskusi. Ini syafaat, aku memiliki syafaat. Nah, kira-kira apakah syafaat ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa? Artinya apa? Orang-orang yang terlepas dari dosa besar. Sekalipun dia melakukan dosa, dia langsung bertaubat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Walakinnaha lil mudnibin." Itu adalah syafaat untuk orang-orang yang melakukan dosa. Al-khata'in, orang-orang yang bersalah. Al-mutalawwithin, dan orang-orang yang suka bermaksiat. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat yang dikhususkan untuk orang-orang pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, dan itu akan berlangsung di akhirat, adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat orang-orang mukmin dan menambah ganjaran mereka. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma ighfir li Abi Salamah." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Jadi tatkala Abu Salamah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di acara penyolatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin." Angkat derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini yang jadi saksi pembahasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat derajatnya Abu Salamah kelak di surga. Wa khulufhu fi 'aqibihi, dan gantikanlah orang-orang yang ditinggalkannya itu dengan yang lebih baik. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kita ini juga Abu Salamah ya Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan berikanlah cahaya di kuburannya. Yang jadi saksi pembahasan intinya dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni Abu Salamah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar mengangkat derajat Abu Salamah kelak di surga. Ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diberikan kepada Abu Salamah untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Abu Salamah di surga. Kemudian yang keempat adalah syafaat untuk meringankan azab. Ya. Sebelum kita bahas, tatkala kita membahas tentang rukun-rukun syafaat itu, ada yang disebut dengan al-masyfu' lah, itu yang meminta syafaat. Pada umumnya, yang meminta syafaat itu khusus orang-orang yang bertauhid. Ya. Yang dikabulkan syafaatnya itu adalah khusus orang-orang yang bertauhid. Hanya satu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang kafir mendapatkan syafaat. Siapa itu? Abu Thalib. Jadi dari kalangan orang-orang kafir dan orang musyrik yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima oleh Allah hanya Abu Thalib. Dan selainnya tidak ada. Dikarenakan syafaat Allah khusus untuk orang-orang mukmin. Yang keempat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meringankan azabnya Abu Thalib. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kira-kira apa yang sudah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat yang diberikan kepada Nabi? Apa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya? Yang mana pamannya itu membantu Nabi, menolong Nabi dalam berdakwah. Maka diriwayatkan di dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma agnait an ammik?" Kira-kira apa yang sudah kau berikan kepada pamanmu? Fa innahu kana yahutuka wa yadhuluk. Pamanmu itu tatkala masih hidup membantumu, juga marah tatkala engkau mendapatkan saksian atau mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dahdahin minan nar walau la ana lakana fid darkil asfal minan nar. Tentu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib mendapatkan syafaat dariku, di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab Abu Thalib di neraka yang paling ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan dikarenakan syafaat dariku, maka tentu Abu Thalib termasuk berada di neraka yang paling dalam. Kenapa? Dikarenakan mati di atas keadaan kafir. Jadi itu syafaat Nabi khusus untuk Abu Thalib. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, termasuk syafaat yang akan terjadi di akhirat adalah yang kelima, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membuka surga. Dikarenakan surga itu yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surga itu tidak akan dibuka kecuali atas permintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kata beliau, tatkala aku mendatangi pintu surga kelak di hari kiamat, kemudian aku meminta kepada penjaga pintu surga agar surga dibuka. Maka penjaga tersebut bertanya, "Man ant? Siapa engkau?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. Fayaqul, maka kata penjaga pintu surga ini, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu surga untuk siapapun sebelummu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuka pintu surga. Itu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Kemudian yang keenam, syafaat untuk sebagian orang-orang mukmin, dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, ini pun ya perlu kita renungi ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah."
akan terpecah belah umatku itu sampai 73 golongan. Sintan wa sab'una finnar. 72 di neraka. Wal wahidah fil jannah, dan yang satu di surga. Artinya apa? Yang satu ini masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang berada di atas jalan di mana aku dan para sahabat berada di atas jalan tersebut. Artinya siapa? Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu keutamaan dan nasihat untuk kita agar kita semangat berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan 73 di neraka, kemudian satu golongan di surga. Siapa itu? Itu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah dan berada di atas Al-Qur'an. Ini motivasi untuk kita. Artinya, kalau seseorang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, sekalipun dia bermaksiat dengan maksiat yang besar, zina, riba, maka dengan zaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita berada di atas Sunnah, disitulah kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini motivasi untuk kita ya, untuk semangat kita ini berada di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh di atas Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rekomendasi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, artinya yang masuk ke dalam neraka ini adalah orang-orang mukmin. 73 yang masuk ke dalam neraka ini orang-orang mukmin. Jadi mereka itu masuk ke dalam neraka barulah setelah dosa-dosa mereka dihapus ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang satu golongan ini adalah golongan yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya apa? Adalah orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi untuk kita ya, supaya kita semangat untuk berada di atas ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang untuk syafaat orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan beberapa nabi. Kata Nabi, ada yang nabi itu bersama, dan kelak di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan beberapa nabi dengan pengikutnya. Kata Nabi, ada yang pengikutnya 2 kelompok, ada yang cuma 10 orang, ada yang cuma 2 orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Maka tiba-tiba diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang banyak sekali. Disitulah kata malaikat Jibril, ini adalah umat. Dan bersama mereka ada sekitar 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda tersebut, para sahabat bertanya-tanya, ya, mereka saling diskusi, oh, kayaknya orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ada yang mengatakan, oh mungkin itu adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam, tidak pernah melakukan sekutu sekalipun. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang diskusi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah, tidak pernah meminta ruqyah, dan juga tidak pernah mengadu nasib. Maksudnya mengundi-ngundi nasib. Tatoyur, mengundi-ngundi nasib kan. Tatoyur itu kalau kita ya peramal-peramal itu ya, ada yang baca tangan, oh ini nanti anaknya, oh ini 18, anaknya 18 nanti. Seperti itu. Itu tatoyur, itu sama tatoyur. Jadi undi-undi nasib itu disebut dengan tatoyur, dan itu syirik. Syirik kenapa? Karena dia bergantung kepada selain Allah. Kan itu banyak ya. Kalau dulu SD itu kita main-main tangan biasanya. Kita lihat garis-garis tangan ini. Oh ini kayaknya orang, istrinya orang ini. Itu namanya tatoyur. Nah itu nggak boleh. Syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah meruqyah, orang yang tidak pernah minta ruqyah, dan orang yang tidak pernah tatoyur,
mengundi-ngundi nasib, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Tentu jamaah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Maksudnya apa? Ya. Banyak di kalangan orang-orang yang meruqyah dan orang-orang yang meminta ruqyah, mereka bertawakal kepada ruqyah tadi. Sedangkan ruqyah itu hanya sebatas sebab saja. Adapun yang menyembuhkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah alam, yang dimaksud di sini orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah meminta ruqyah adalah orang-orang yang meruqyah dan tidak pernah meminta ruqyah. Maksudnya adalah orang-orang yang mereka meruqyah betul, tapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka meminta ruqyah, cuman mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah ya, bukan orang yang tidak meruqyah sama sekali atau tidak meminta ruqyah sama sekali. Ya, banyak ya. Kita kan kadang meruqyah diri sendiri kan gitu kan. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, tatkala seseorang meruqyah, dia bergantung kepada ruqyah. Atau tatkala seseorang meminta ruqyah, dia bergantung kepada ruqyah tadi. Dia tidak bergantung kepada Allah. Tentu itu kesyirikan. Makanya tidak mungkin dia masuk ke dalam syurga. Kemudian yang ketujuh adalah syafaat Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Al-Quran ini bisa menjadi syafaat untuk kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kelak di hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pembacanya. Dan yang dimaksud di sini, orang-orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dalam rangka mengamalkannya. Jadi kalau misalkan sekedar membaca doang, ya insya Allah antara kita lebih dari puluhan kali menghafalkan Al-Quran. Ya, insya Allah ya, doa. Nah, maksud di sini maksudnya adalah tatkala seseorang belajar Al-Quran dalam rangka untuk mengamalkannya, dialah yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Bukan sebatas membaca saja. Sama saja kalau orang membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya, tanpa diniatkan untuk mengamalkannya, tentu sia-sia. Dikatakan diturunkan Al-Quran, maksudnya adalah agar diamalkan. Kemudian termasuk syafaat yang akan terjadi di hari kiamat adalah syafaat orang-orang mukmin. Syafaat orang-orang mukmin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat orang-orang mukmin yang mereka selamat dari api neraka, mereka akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-temannya yang dulu pernah beribadah kepada mereka, beribadah dengan mereka yang masuk ke dalam neraka, agar Allah Subhanahu wa taala angkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini motivasi untuk kita untuk senantiasa bahwasanya kita ini harus mencari teman-teman yang saleh. Teman-teman yang selalu mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang mukmin selamat dari azab api neraka, mereka akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar membebaskan teman-temannya yang di dalam neraka. Mereka mengatakan apa? Ya Rabb, sesungguhnya mereka ini yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami dulu di dunia. Wa yusalluna wa yahujjuna, mereka pun salat bersama kita, jamaah dengan kita, dan berhaji dengan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kalau begitu kau cari teman-temanmu di neraka, keluarkan semuanya. Luar biasa. Itu syafaat orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin yang saleh ini bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Itu anjuran untuk kita berteman dengan orang-orang saleh supaya kita mendapatkan syafaat mereka. Tatkala kita masuk ke dalam neraka, iyadzan billah, maka termasuk
syafaat yang bermanfaat untuk kita tatkala kita memiliki teman-teman soleh. Ya tentunya kita memiliki teman soleh, beribadah dengan mereka, berpuasa dengan mereka, berhaji dengan mereka. Kalau cuman berteman dengan orang soleh, cuman berteman saja, kita juga nggak ngikut mereka, ini tentu nggak bermanfaat ya. Karena orang soleh ini mengatakan apa? Mereka ini dulu puasa sama kita, sholat dengan kita, berhaji dengan kita. Masa mereka masuk ke dalam neraka? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu keluarkan mereka. Ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Tatkala kita berteman dengan orang soleh, kemudian kita mengikuti mereka pula dalam hal beribadah. Ya, maksud soleh ini orang baik ya, bukan yang namanya soleh. Kalau namanya soleh sama saja. Ya. Namanya doang soleh, kadang akhlaknya nggak soleh juga. Nah, kemudian asyir, yang 10, yang ke-9 termasuk syafaat yang akan terjadi kelak di hari kiamat adalah syafaat seorang anak kecil yang meninggal. Jadi kalau misalkan ada orang punya anak kemudian meninggal, ya, anak-anak kecil itu bisa memberikan syafaat ya untuk kedua orang tuanya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pernah suatu ketika Abu Hurairah ditanya, kata penanya ini, sesungguhnya telah meninggal 2 anakku, masih kecil katanya. Kira-kira engkau punya hadis yang untuk memulihkan hatiku ini? Ya wajar ya, seorang orang tua ditinggal anaknya masih kecil-kecil, sedih dia. Jadi minta hadis dari Abu Hurairah supaya dikabarkan tentang hadis yang bisa memulihkan ya, hati mereka. Kata Abu Hurairah, tentu aku memiliki hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sigharuhum da'amisul jannah." Anak-anak kecil yang wafat dari kalangan orang-orang mukmin itu akan berlari-lari di surga. Layaknya anak-anak, lari-lari bebas mereka. Yatalaqqa ahaduhum abawai. Kemudian salah seorang dari mereka bertemu 2 bapaknya. Bukan 2 bapak, maksudnya orang tua ya. Enggak ada. 2 bapak itu enggak ada ya. Kalau 2 ibu mungkin. Jadi salah seorang dari mereka bertemu orang tuanya, kedua orang tuanya. Maka si anak ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kudu bitaubi, narik baju bapaknya, ditarik-tarik sama dia, terus ditarik-tarik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya fala yatanaha hatta yudkhilahu Allahu wa bahul jannah. Maka anak kecil ini tidak mau melepas baju bapaknya sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga. Jadi itu syafaat anak-anak kecil yang meninggal dalam keadaan masih kecil, orang-orang mukmin ya. Jadi bisa mereka memberikan syafaat untuk orang tuanya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, tadi syafaat yang terjadi di akhirat. Syafaat yang Allah terima dan akan terjadi di akhirat. Yang kedua adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi di dunia. Jadi bisa terjadi di dunia. Di antara dalil yang menyatakan hal tersebut, tatkala ada seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan matanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak." Jika engkau mau, aku doakan engkau supaya sembuh. Cuman kalau engkau mau bersabar, engkau akan dijamin surga. Maka kata orang buta ini, ya sudahlah, doakan saja aku. Ini mintanya cuma doa saja ya. Berbeda dengan Qatadah yang matanya di perang Uhud ya, matanya keluar dia. Matanya keluar, kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Jika engkau mau, saya sembuhkan mata tersebut. Cuman kalau kamu mau sabar, kamu akan dijamin surga." Apa kata Qatadah? "Saya mau dua-duanya." Itu pilihan yang cerdas. Mau disembuhkan juga mau dijamin surga. Ya memang sudah seperti itu. Dia mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu pasti jawabannya dua-duanya. Kalau yang buta ini dia cuman minta didoakan supaya sembuh.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berwudu dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia doa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku juga menghadap kepadamu binabiyik, dengan nabimu ini. Apa maksudnya? Dengan perantara nabimu ini, syafaat nabimu ini, yaitu Muhammad, Nabi Rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadza lituqdili. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Maka tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara nabimu ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatku ini ya, untuk dia. Akhirnya disembuhkanlah orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembuhnya dia terjadi di mana? Di dunia. Jadi apa? Syafaat yang Allah berikan bisa terjadi di dunia. Itu pun bisa ya. Antum minta syafaat seperti orang-orang saleh. Antum bisa. Itu termasuk syafaat yang disyariatkan. Tapi kalau ada orang saleh, ya, tentu dengan syarat-syaratnya. Antum minta supaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat diberikan anak. Itu syafaat, perantara antara antum dan Allah. Tapi antum mintanya kepada Allah. Adapun orang saleh ini cuman antum minta doanya saja. Kemudian contoh yang lain, pernah di Madinah itu terjadi kekeringan. Maka tatkala itu Umar bin Khattab ya, mencari syafaat. Kemudian dia meminta kepada siapa? Kepada Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Al-Abbas untuk Abbas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kata Umar bin Khattab, kata Al-Abbas, Allahumma inna kunna natawassalu ilaik binabiyyina fatasqina. Ya Allah, kami dulu bertawassul kepada nabimu. Jadi menjadikan perantara dengan nabimu, dulu masih hidup Nabi. Fatasqina. Kemudian engkau mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna natawassalu ilaik bi'ammi nabiyyina fasqina. Hanya saja sekarang kita bertawassul kepada pamannya Nabi, yaitu Al-Abbas, karena Al-Abbas masih hidup. Qala fayusqawna, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan. Jadi dalam hadis ini ya, bantahan bahwasanya bertawassul itu boleh. Menjadikan perantara antara kita dengan Allah itu boleh. Cuman dengan syarat. Syaratnya apa? Orang yang memberikan rekomendasi atau syafaat tadi masih hidup. Kemudian dia mampu untuk memberikan seperti orang soleh ya, atau penuntut ilmu. Dan dia masih hidup. Cuk. Di mana Umar bin Khattab tatkala terjadi kekeringan di Madinah, dia minta kepada siapa? Kepada Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang orang yang sudah mati itu bisa diminta syafaatnya, tentu mereka para sahabat mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sudah wafat. Tapi kenapa Umar bin Khattab memintanya kepada Abbas? Bahkan mereka mengatakan apa? Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu tatkala masih hidup. Kemudian engkau kabulkan ya doa kami, keinginan kami. Nah, sekarang ini nabi kita sudah wafat. Makanya kita meminta kepadamu untuk diturunkan hujan melalui perantara siapa? Al-Abbas. Doanya Al-Abbas. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya untuk syafaat atau tawassul maknanya sama saja ya. Syafaat perantara, tawassul juga perantara. Ya. Itu boleh. Cuma dengan syarat. Syaratnya dia mampu, masih hidup, dan dia hadir, orangnya ada dan tahu. Contohnya dia. Jadi kalau misalkan syafaat yang tidak disyariatkan seperti meminta ke kuburan atau menjadikan wali-wali yang ada di kuburan perantara antara dia dengan Allah, itu adalah syafaat yang tidak disyariatkan, bahkan itu termasuk kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.